Halo adik-adik semua, selamat datang di channel Anak Terang Ministry. Di video kita kali ini kita mau cerita Alkitab tentang Roh Kudus mengubahku. Kita akan sama-sama membacakan satu ayat firman Tuhan terlebih dahulu ya, yang terambil di dalam 2 Timotius pasal yang ke-1 ayat yang ke-7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Adik-adik, kakak mau ajak kamu, kalau kamu ada kertas di dekatmu, kamu boleh lipat dan kamu itu boleh tiup. Nah, ketika kamu tiup kertas tersebut, apa yang terjadi? Tentunya kertasnya bergerak ya. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak kenapa kertasnya bergerak? Karena ada apa? Ya, betul, karena ada angin. Jadi, energi angin berubah menjadi energi gerak sehingga kertasnya bisa bergerak. Nah, anak-anak, kita melihat bahwa angin itu nggak kelihatan. Tetapi anginnya bisa membuat kertasnya berjalan atau kertasnya bergerak. Begitu juga Roh Kudus itu juga tidak kelihatan, tetapi Roh Kudus bisa mengubahkan kita. Kira-kira mengubah apa ya? Kita dengarkan cerita Alkitabnya bersama-sama. Cerita Alkitab kita terambil di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 1 sampai yang ke-21. Di Alkitab diceritakan bahwa ada perayaan Pentakosta. Jadi di dalam tradisi Yahudi, mereka waktu merayakan Pentakosta itu artinya merayakan hari raya 7 minggu atau 50 hari setelah Paskah, yaitu pengucapan syukur atas berkat panen mereka. Nah, jadi di zaman dulu orang-orang Yahudi merayakan Pentakosta itu merupakan hari ucap syukur atas panen mereka. Jadi waktu itu ramai sekali di Yerusalem. Diceritakan bahwa murid-murid berkumpul di suatu tempat. Di situ mereka berkumpul bersama-sama, mereka memuji Tuhan dan mereka berdoa bersama-sama. Tiba-tiba di tengah-tengah mereka berkumpul, tiba-tiba terdengar suara. Suara apakah itu? Ya, itu adalah suara angin, adik-adik semua. Betul. Wah, anginnya itu kencang sekali. Nah, selain ada suara angin, ada suara yang lain juga. Ada yang bisa tebak ini suara apa? Betul sekali, itu adalah suara api. Wah, anak-anak. Saat itu di tengah-tengah mereka memuji Tuhan dan berdoa, ternyata ada angin kencang dan api. Suara api, jadi itu menandakan ada Roh Kudus turun atas murid-murid. Dan Roh Kudus itu turun dalam bentuk lidah-lidah api di kepala murid-murid. Jadi di kepalanya itu tidak terbakar, seperti ada api tapi nggak kebakaran rambutnya ya. Nah, anak-anak, seketika itu juga murid-murid menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada orang banyak yang ada di situ dalam bahasa lain. Jadi mereka sebelumnya nggak bisa bahasa lain, tetapi tiba-tiba karena ada Roh Kudus yang beserta dengan mereka, yang turun atas mereka, mereka bisa berbicara dalam bahasa lain, dalam bahasa negeri lain. Nah, saat itu semua orang dari berbagai tempat, karena kan ada perayaan ya, jadi ramai sekali. Mereka bingung dan mereka terheran-heran. Mereka bingung. Loh. Kok murid-murid bisa bicara bahasa lain? Mereka kan orang Galilea. Kenapa mereka bisa bicara dalam bahasa negeri lain? Wah, mereka kebingungan. Ada yang berpikir kalau mereka kayaknya lagi mabok deh.
Seketika itu juga Petrus dengan berani menyampaikan, "Tidak, kami tidak sedang mabuk, tetapi ada Roh Kudus yang beserta dengan kami." Saat itu Petrus berani cerita tentang Tuhan Yesus kepada banyak orang. Dia menceritakan Yesus yang mengasihi banyak orang, Yesus yang mati di salib untuk mengampuni semua dosa-dosa manusia. Mungkin kita berpikir, apakah sebenarnya Petrus memang dari dulu seorang yang berani ya? Kok dia berani banget sih cerita Tuhan Yesus kepada banyak orang langsung begitu? Ternyata tidak loh jawabannya. Betul, waktu dulu sebelumnya Petrus itu seorang yang penakut banget. Dia sampai pernah berbohong 3 kali. Dia nggak berani mengatakan kalau dia itu kenal Yesus. Dia menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Bayangin, dia penakut banget ya sebenarnya. Tetapi kenapa ya Petrus akhirnya jadi berani? Tentu saja karena ada Roh Kudus yang sudah turun atas Petrus. Jadi Petrus itu berani bukan karena dia berani sendiri, tetapi karena ada Tuhan Allah Roh Kudus beserta dengan Petrus. Nah, disitulah akhirnya Petrus berani dengan tegas cerita tentang Tuhan Yesus kepada banyak orang yang ada di sana. Dan setelah mendengar Petrus menyampaikan cerita tentang Yesus, ada 3.000 orang yang menjadi percaya dan mereka minta dibaptis. Mereka mau bertobat dan mereka mau percaya kepada Tuhan Yesus. Kamu tahu, orang-orang bisa percaya Yesus juga karena ada Roh Kudus loh yang membuat mereka itu bisa bertobat dan percaya kepada Tuhan. Nah, adik-adik, dalam kisah tersebut dikenal sebagai Hari Raya Pentakosta. Dulu Hari Raya Pentakosta dikenal sebagai Hari Raya ucapan syukur atas panen. Tetapi ketika turun Roh Kudus, Hari Pentakosta diingat sebagai hari turunnya Roh Kudus. Dan itu dirayakan 50 hari setelah Paskah, yaitu setelah kebangkitan Yesus Kristus. Ingat, Roh Kudus itu tidak kelihatan, tetapi Roh Kudus ada di dalam hati setiap kita orang yang percaya kepada Tuhan. Dan Roh Kudus bisa mengubahkan kamu. Mungkin dari kamu yang pemalu, penakut, tidak berani, apa saja khawatir dan lain sebagainya, Roh Kudus akan menolongmu dan mengubahkan kamu menjadi anak yang berani. Selain itu, Roh Kudus akan menolong kamu supaya kamu berani menolak ketika diajak oleh teman ataupun yang lainnya melakukan hal yang buruk, melakukan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kamu berani mengatakan tidak untuk mereka. Selain itu, Roh Kudus akan menolong kamu, memberikan keberanian kepada kamu untuk cerita tentang Tuhan Yesus kepada orang lain. Jadi banyak orang yang mungkin belum kenal Tuhan, tetapi Roh Kuduslah yang akan memberi keberanian kepada kamu untuk berani sampaikan tentang Tuhan Yesus kepada mereka. Seperti Petrus yang berani cerita kepada orang banyak. Nah, anak-anak, dari cerita ini mengingatkan kita bisa terus meminta pertolongan kepada Allah Roh Kudus ya. Waktu kamu susah, waktu kamu sedih, waktu ada kesulitan apapun, ingat ada Allah Roh Kudus yang beserta dengan kamu. Dalam 2 Timotius 1 ayat 7 diingatkan kembali kalau sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ingat, Roh Kudus menyertai kamu, Roh Kudus ada di dalam hati kamu, dan Roh Kudus mengubahkan kamu walaupun gak kelihatan. Demikian untuk cerita Alkitab kita hari ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.